Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur sepantasnya kita aturkan keharibaan kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu bulan Ramadan di hari yang keempat. Moga-moga hari ini puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam menghadapi berbagai macam ujian, Semoga cepat berbukanya. dan moga-moga amal ibadah kita bisa banyak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah juga kita selalu limpah dan curahkan. Semoga Allah limpah dan curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para penerus risalah beliau hingga yaumil akhir. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mengajarkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu secara total dan kontinu dalam keseharian kita. Itu yang telah kita bahas kemarin, bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mengajarkan kita untuk tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala secara kontinu dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada faktanya, kalau kita lihat dalam kehidupan kita saat ini, di masyarakat saat ini, memang sih kita akan melihat bagaimana orang berpuasa di bulan Ramadan itu dari terbit fajar hingga matahari terbenam, hidupnya itu dalam nuansa ibadah luar biasa di bulan Ramadan itu. Hidup kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasanya. Dari terbit fajar hingga matahari terbenam, mereka itu ya hidup dengan nuansa ibadah. Ketika malam datang, mereka pun segera melanjutkan rangkaian ibadahnya dari siang hari ya, dengan malam di siang hari sehingga malam pun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis berbuka puasa, kemudian mereka sholat maghrib. Setelah maghrib mereka kemudian nggak lama kemudian mereka ke masjid atau ke musola untuk melaksanakan sholat tarawih. Luar biasa ya. Dan mereka hidupkan malam-malamnya juga dengan tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, kajian Islam ya. Kemudian mereka istirahat sejenak, bangun lagi untuk makan sahur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyantap hidangan sahur. Luar biasa. Ya, begitulah luar biasanya waktu-waktu mereka dari siang sampai malam diisi dengan ketundukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Ya. Kalau kaum kapitalis mengatakan waktu itu adalah uang, kalau kaum muslimin di bulan Ramadan ini mengatakan waktu adalah ibadah. Kenapa? Karena luar biasanya pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pahala-pahala yang dulunya sunnah, pahala yang jadi pahala wajib di bulan Ramadan. Luar biasa. Makanya tadi kemudian masyarakat itu begitu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dari siang dan sampai malam pun mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tadi sampai kemudian ada istilah tadi, waktu adalah ibadah. Ya. Namun inilah yang sangat disayangkan, pemandangan indah seperti ini, masjid penuh ya, atau banyak jamaahnya, musola penuh, banyak jamaahnya, itu hanya ada di bulan Ramadan.
ketika di bulan atau Ramadan telah berakhir, hari pertama aja lah mungkin di Idul Fitri misalnya, atau hari keduanya lah ya, atau ini tuh sudah sepi. Kembali masyarakat kaum muslimin itu kembali kepada kehidupan semula, ya. Nuansa ibadah yang hanya ada yang itu ada di bulan Ramadan, di bulan ini tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Ya, nuansa ibadah itu hanya pada dimensi spiritual saja, sementara dimensi yang lain itu masih banyak diabaikan. Kajian-kajian di bulan Ramadan pun yang saat ini yang ada pun sebenarnya dari dimensinya memang dimensi spiritual dan akhlak saja. Sementara aspek muamalah juga nggak diajarkan, sehingga nggak dibahas, sehingga kemudian lahirlah kaum muslimin yang tadi yang hanya semangat beribadah di bulan Ramadan tapi tidak semangat beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena yang selama ini dilakukan di bulan Ramadan itu hanya masalah dimensi spiritual saja, dimensi ibadah mahdhah saja. Ya, sementara dimensi muamalah ya, atau kerjasama atau pembahasan di kehidupan di luar ibadah mahdhah, di kehidupan sehari-hari itu nggak dibahas atau jarang disentuh. Nah, padahal harusnya bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk taat secara total harusnya, sebagaimana kita bahas sebelumnya. Kenapa? Karena kaum muslimin di bulan yang mulia ini senantiasa menjalani ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dari pagi sampai pagi lagi. Luar biasa. Itu apa? Itu menunjukkan bahwa Ramadan itu mengajarkan kita untuk taat kepada Allah secara total. Ya tadi banyak kemudian mereka tunduk patuh dari pagi hingga pagi lagi. Nah, di bulan Ramadan juga kan Allah menurunkan Al-Quran untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Pedoman hidup manusia yang kemudian salah satunya dijadikan pedoman untuk orang-orang berpuasa. Nah, pedoman hidup dalam segala aktivitas, baik dimensi spiritual, akhlak atau tingkah laku maupun hubungan antar manusia, itu ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ya. Termasuk perintah puasa juga ada dalam Al-Quran. Nah, ayat-ayat dalam Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu tentu tidak hanya bicara masalah spiritual atau masalah puasa saja juga, tentu tidak. Namun juga menyinggung yang masalah-masalah yang lain dari sendi-sendi kehidupan kita. Makanya tadi harusnya bulan Ramadan itu mengajarkan kita untuk taat dan tunduk kepada Allah secara total dalam segala sisi kehidupan. Harusnya begitu. Tidak hanya masalah-masalah berpuasa setelah kemudian bulan Ramadan selesai, ya selesai, atau hanya mengatakan dimensi-dimensi ritual saja, karena ternyata Al-Quran yang di sana ada perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa itu juga menyinggung atau membahas dimensi-dimensi yang lainnya. Makanya kemudian harusnya kita itu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, bukan cuma pedoman masalah spiritual saja. Hidup dalam arti ini ya segala aktivitas, ya, baik dimensi spiritual maupun dimensi yang lain, akhlakkah atau dimensi hubungan antar manusia dengan yang lainnya. Karena Al-Quran itu mengajarkan tidak hanya berpuasa saja, tapi seluruh sendi-sendi kehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Makanya kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga dalam kehidupan kita itu kita senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total dari sisi-sisi kehidupan semuanya. Nah, karena itulah marilah kita sedikit renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 85 yang bunyinya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa ta'furuna bi ba'di fama jazaa'a may yafdalika minkum illa hizyun fi hayatid dunya wa yaumil qiyamati yuradduna ila asadil adab wallahu bighafilin amma ta'malun. Maka apakah kalian beriman terhadap sebagian Alkitab dan kufur terhadap sebagian yang lain? Tidaklah balasan bagi siapa saja yang melakukan itu kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia,
dan di hari kiamat kelak mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat, dan Allah pasti tidak akan lupa terhadap perbuatan kalian. Nah, ini ayat ini merupakan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Yahudi memang, yang mereka itu dulu mengimani sebagian kitab Taurat dan mengingkari sebagian yang lainnya. Di Madinah itu ada dua kelompok besar Yahudi, ya, yang saling bermusuhan, dua kaum Yahudi ini di Madinah. Ada Yahudi Bani Quraisyah dan Bani Nadir. Ya. Mereka itu apa istilahnya, di dalam kitab Taurat itu dilarang saling mengusir dari Madinah tadi itu. Namun yang terjadi adalah mereka tuh mengambil sebagian dan mengingkari sebagian ayat dalam kitab Taurat itu, sehingga mereka itu malah melakukan peperangan di antara mereka. Nah, ini namanya mereka mengkufuri Alkitab mereka, yaitu Taurat tadi itu. Kemudian jika ada kaum Yahudi yang ditawan oleh Khaus dan Khazraj, mereka akan membelanya dengan membayar tebusan dan membebaskannya. Inilah disebut dengan mengimani sebagian Alkitab, tapi sebagian yang lain tidak. Ayat ini bercerita tentang itu. Namun meski ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi, namun berdasarkan keumuman lafaznya, ayat tadi itu juga berlaku termasuk bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Nabi, jika hanya mengimani sebagian dari agama ini dan mengingkari sebagian yang lain, maka akan diancam dua keburukan. Yang tadi, kehinaan di dunia dan siksa yang sangat berat di akhirat. Tuh. Kalau kita itu mengambil misalnya hanya masalah puasa saja yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, sementara yang misalnya terkait dengan muamalah, terkait dengan pergaulan, terkait dengan riba, kita masih ambil atau tidak memakai dari Al-Quran, maka ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dua, kehinaan di dunia dan siksa yang sangat berat di akhirat kelak. Makanya inilah yang kemudian larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu keras kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita itu hanya mengimani satu ajaran dalam Islam, tapi kemudian kita tuh mengingkari ajaran-ajaran yang lain di dalam Al-Quran. Sholat kita pakai ajarannya, puasa kita pakai ajarannya, di bulan Ramadan kita begitu semangat berpuasa, tapi setelah keluar Ramadan seluruh aspek yang lain kita nggak pakai. Kita hanya sholat saja misalnya, kita hanya infak saja, tapi yang lainnya kita masih riba, kita masih pergaulan yang tidak benar, kita masih tidak menutup aurat. Nah, ini menjadi persoalan lagi, ya tadi ancamannya adalah kehinaan di dunia dan siksa yang sangat berat di akhirat kelak. Nah, makanya tentu kita harus bertanya, sudah siapkah kita kalau akan menerima seperti itu, atau siapkah kita menerima kehinaan di dunia dan siksa di akhirat? Tentu tidak. Pasti kita sebagai orang-orang yang berpikir pasti tidak akan mau seperti itu, tidak mau hina di dunia, tidak mau mendapat siksa di akhirat. Makanya kita itu harus mengimani seluruh Al-Quran dan kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita harus ingat bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, mengawasi perbuatan kita. Semua amal perbuatan kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wamallahu bighafilin amma ta'malun," kata Allah. Dan sekali-kali Allah itu tidak pernah lupa terhadap segala perbuatan kalian. Tidak ada kita bisa bersembunyi, ya, atau kita bisa berbohong. Dulu saya itu tetap aja, ya Allah saya itu nggak riba, nggak begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu perbuatan kita tadi. Makanya di bulan Ramadan ini, ya, mari kita menjadi muslim yang mutakin. Apa itu muslim mutakin? Muslim yang siap menerima semua syariat Allah dan menjalankannya dalam kehidupan dunia ini. Ya, mari kita jadikan tahun ini menjadi kita itu muslim yang mutakin tadi itu. Apa itu tadi? Muslim yang siap menerima semua aturan Allah
dan menjalankannya dalam kehidupan ini. Ya, itulah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, ayolah kita menjadikan bulan Ramadan kali ini, bulan yang penuh dengan berkahan ini menjadi bulan-bulan kita untuk menjadikan diri kita itu menjadi insan mutakin, muslim yang siap menerima syariat dan menjalankannya dalam kehidupan ini. Sekali lagi kita bahas, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.